Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi syirahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, senantiasa membasahi lisan kita sebagai manifestasi cinta sekaligus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia, banyak sekali kenikmatan. Bahkan kalau dalam kalkulasi manusia kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Menghitung desain nafas ketika dikalkulasi itu pun akan sangat sulit. Bahkan ketika lautan dijadikan tinta untuk menghitung banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, itu sangat sulit. Bahkan saking adilnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, satu kebaikannya kita akan diganjar dengan 10 pahala kebaikan. Dan saat kita melakukan kebaikan, Allah tidak memanggil kita dengan panggilan yang buruk. Dia tetap mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas, tanpa mencela sama sekali hambanya. Jadi patut kiranya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan untuk kita, manusia paripurna yang tingkah dan lakunya selalu relevan untuk kita ikuti dari seluruh aspek kehidupan, berbangsa, bernegara, berkeluarga, dan tata kehidupan secara pribadi pun demikian. Semoga keberkahan untuk beliau, untuk sahabat-sahabatnya, keluarganya, tabi-tabiin, dan kepada seluruh umatnya yang sampai hari ini masih mengirimkan sholawat kepadanya. Amin Allahumma amin. Oke, I'm sorry to take up your time, but semoga dalam pertemuan kita kali ini terlalu banyak basa-basinya mampu memberikan kita sedikit pemahaman, atau kita mampu bertukar pikiran. Sebagaimana dalam Pata Bugis mengatakan bahwa ilmu itu sifatnya silalotus sirafi. Artinya bahwa apa yang teman-teman ketahui belum tentu saya tahu, dan apa yang saya tahu juga belum tentu teman-teman tahu. Dan itulah hakikat sebenarnya dari manusia, mengapa manusia perlu untuk saling mengingatkan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang epistemologi Islam. Saya pikir untuk kajian-kajian intelek dan teman-teman mahasiswa sekalipun umum sudah tidak asing dengan kata epistemologi Islam. Nah, berbicara tentang epistemologi Islam berarti kita berbicara tentang kerangka berpikir atau minimal cara berpikir. Epistemologi itu sendiri disebut dengan teori pengetahuan atau theory of knowledge. Jadi secara etimologi, epistemologi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos, di mana epistem itu sendiri berarti pengetahuan dan logos juga berarti pengetahuan namun secara sistematis. Nah, maka secara runut kalau berasal dari terminologi katanya, epistemologi itu berarti sebuah pengetahuan yang digunakan untuk memahami pengetahuan itu sendiri secara sistematik. Nah, dengan ini epistemologi dengan kata lain diartikan sebagai pengetahuan sistematis, mengetahui pengetahuan itu sendiri, atau kadangkala disebut dengan logika atau ilmu tentang berpikir. Jadi ilmu dari berpikir itu sendiri. Nah, kemudian epistemologi itu merupakan cabang dari ilmu filsafat mengenai pengetahuan yang akan membahas tentang hakikat, ruang lingkup, dan bagaimana batasan-batasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, dalam epistemologi ada 3 macam secara umum, itu yang saya tahu. Yang pertama ada bayani. Bayani ini lebih merujuk kepada teks atau tekstual, nas, yang menekankan pada pemahaman pengetahuan tanpa adanya penafsiran. Jadi lebih ke tekstual, apa yang tertera di situ maka itu yang akan berusaha untuk kita pahami secara tekstual. Kemudian yang kedua ada burhani. Kalau burhani ini lebih menekankan kepada penyadaran diri yang bertumpu pada kekuatan rasio atau akal manusia itu sendiri yang ditempuh dengan dalil-dalil logika. Jadi
Kalau tadi lebih ke tekstual, maka kalau Burhani itu lebih ke konseptual, penggunaan akal dengan realitas-realitas yang ada di sekitar. Ini relate dengan Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191, bahwasanya memang untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dari silih bergantinya siang dan malam, terciptanya bumi dan semua hal yang ada di alam semesta ini, ada tanda-tanda untuk orang berakal. Ini merupakan satu anjuran bahwa akal itu penting, atau urgensi akal itu harus, karena ini juga menjadi privilege untuk manusia yang membedakan dia dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga ada Irfani. Kalau Irfani ini lebih ke kajian sofistik yang diperoleh secara langsung dari Tuhan lewat perjalanan rohani yang dilakukan oleh seseorang dengan dasar cinta, dengan dasar irada atau kemauan yang kuat dengan Tuhan. Jadi saya rasa kalau manusia biasa sudah agak sulit, bukan tidak mungkin, tapi sudah agak sulit, bahkan memang mungkin kayak sangat sulit untuk mendapatkan ya Irfani ini perjalanan spiritual yang kalau di masa Nabi itu disebut dengan mukjizat, dan hari ini apa ada sih orang yang dapat mukjizat? Nah, it's okay. Jadi itu macam-macamnya. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana sih implikasi terhadap epistemologi Islam. Nah, dalam situasi ini Islam akan diperhadapkan dengan bagaimana sih memadukan secara sistematik antara pengetahuan dan ajaran wahyu dengan pengetahuan antara intelektual atau rasionalitas manusia itu sendiri. Nah, perpaduan antara akal dan wahyu yang kalau misalnya ini salah akan memunculkan beberapa kontradiksi, entah itu wahyu disebut nggak relevan atau sains yang dianggap berbenturan dengan wahyu. Namun secara epistemologis, kebangkitan Islam bahkan dari Golden Age Islam itu sendiri berangkat dari pemikiran-pemikiran rasionalitas atau ilmiah tentang alam sekitar, kesadaran manusia yang semaksimal mungkin memadukan antara akal dengan wahyu yang Allah turunkan. Karena itu menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa pemikiran rasional yang dimiliki oleh manusia merupakan landasan atau pondasi utama dalam ajaran Islam. Oke. Saya pikir untuk membahas ini terlalu jauh, akan membutuhkan banyak waktu dan kita terbatasi oleh itu. Nah, kesimpulannya adalah epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat itu sendiri yang membicarakan tentang pengetahuan hakikatnya dan batasan-batasannya yang akan ditempuh dengan 3 struktur yang itu tadi yang saya sebut, ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau Bayani lebih ke nas atau tekstual, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau secara Burhani dia lebih ke akal, kalau Irfani itu dia lebih ke perjalanan spiritual seseorang atau mujizat yang diperoleh oleh seseorang. It's okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.